Selamat sore, kembali lagi dengan channel Gun Scooter. Ya, kali ini gua mau membahas mengenai Vespa Sprint 1976. Kali ini gua ditemani dengan brother gua. Halo, gimana kabar? Baik. Brother Albert. Tuh. Jadi di sini gua ingin menjelaskan mengenai Vespa tahun 70-an lah ya. Seperti ini tahun 76. Ya intinya sih si brother gue ini dulu punya motor Vespa PS tahun 80-an ya bro ya. Iya betul. Nah, dimana dia sekarang tuh pengen mencoba untuk mengendarai yang lebih tua tahun 70-an. Bukan begitu bro? Benar. Oke, langsung aja ya. Gue penasaran banget nih, Bang Julio. Ya. Sprint ini spesialnya apa sih? Kalau Sprint ini sih dia spesialnya dia tahun 70-an, tapi dia itu perpindahan dari Vespa Super. Ini ya? Ya, Super ya? Vespa Super yang dimana notabene Vespa Super tuh masih menggunakan ring 8, lebih kecil. Oh, bannya. Ya, sementara Sprint ini dia sudah menggunakan ring 10. 10. Ya, Sebelumnya gue sempet bang lihat channel YouTube dulu ya, yang ngebahas bagol. oke. Ah, itu sprint juga kan ya kalau nggak salah? Betul, itu juga. sprint bagol. Sprint bagol. Bedanya apa main? Nah, kalau sprint bagol itu dia bisa dibilang motor yang cukup langka ya. Kenapa gue bisa bilang dia cukup langka? Karena produksinya dia itu hanya dari tahun 1974 sampai tahun 1975. Oh, setahun doang ya bang? Setahun aja. Kalau sprint 76 ini dia dari tahun 76 sampai tahun 79. Batoknya seperti ini, asbak. Oh, asbak. Oh, Ya. ini yang disebut asbak ya? Betul. Sprint asbak ya. Kalau yang bagol velos, beda lagi. Bagol, asbak, lalu yang jenong, semua itu Vespa Sprint Veloz. Oh, cuma beda penyebutan. Ya, skuter Indonesia biasanya bilangnya kalau yang boleh tuh Sprint bagol. Kalau yang seperti ini 76 ke atas Sprint asbak gitu kan. Ada kayak buat lekukan begini. Iya, betul. Dan kalau tahun tua yang sebelum Sprint bagol tuh anak-anak bilang biasanya Sprint jenong. Jenong ya, yang agak Iya. maju ya bang ya. Betul, Batak agak lampunya. jenong dia. Iya. Terus ini bang, kan ada istilah yang tak kenal maka tak sayang. Iya. Yang Ya, gue mau nanya sejarahnya banget awal Vespa tuh ngeluarin tipe sprint ini. sejarahnya mungkin gue nggak bisa terlalu spesifik ya. Iya. Memberi penjelasan. Cuma menurut artikel yang gue baca, Vespa Sprint ini tuh dulu pertama kali keluar, kita bahasnya yang Sprint Veloz aja ya. Iya, siap. Yang menurut gue Sprint Veloz tuh dari tahun 1968. 68 ya. Ya, cuma anak-anak Vespa bilang tuh itu masih Sprint Latin. Sprint latin. Iya. Kenapa Sprint Latin? Dia batoknya batok kayak jenong gitu, seperti yang 70, 71, 72 gitu kan. Ya. Tapi dia punya blok rankes sama ini emblemnya dia Latin, tulisan Latin. Oh, tulisan Ya, latin. mungkin dari situ anak-anak bilang itu Vespa Sprint Latin. ya. Lalu beranjak dari Sprint Latin, dia generasi ke Sprint tahun 70, 71, 72, 74, 75 Sprint bagol, baru lompat ke Sprint asbak ini. Sprint asbak. Ya, Oh, seperti itu bang ya. ya. Terus gue juga mau nanya nih bang, kan tahun awal muncul Sprint Veloz ini kan nggak beda jauh sama Super ya? Ya, Super itu kalau nggak salah 66 ya? Super itu 66. Pertama keluar ya? Kira-kira apa sih bang perbedaannya bang dari bentuk fisik kah atau apapun lah? Oke. Gue pengen tahu banyak nih bang. Jadi perbedaan Sprint sama Super ya, Iya betul. sangat jelas berbeda bro. Kita dari depan dulu deh. Kita bahas masalah batok, ya kan? Lampu ya. Sebenarnya batok asbaknya Sprint sama batok asbaknya Super itu sama. Cuman kalau Super itu dari tahun 1976. 76. Ya, samalah sama Sprint. Ya. 76, 78, 79 udah asbak. Cuman
perbedaannya tuh ada di Spakbor spakbor depan, depan. ya kan? Lu bisa lihat lah. Kenapa? Mungkin karena emang sprint ini menggunakan ring 10, sementara super masih pakai ring 8, Ring 8. ya. Mungkin untuk menyesuaikan aja kali ya, biar terlihat seperti lebih manis lah. Gitu. Lalu dari spakbor sudah ada perbedaan, ring juga sudah perbedaan ya. Super 8, ini 10. Terus kita lari ke belakang. Kalau engine speknya sama ya? Sama. Masih 150 cc. 150 cc. Ya. Cuman perbedaannya di tepung nih. Lu bisa perhatiin ya. Tepung sprint dibanding super tuh dia kayak lebih seksi, Iya, lebih montok, betul. ya. Baru dia punya dimensi panjangnya lebih panjang sedikit dari super. Iya, betul bang. Terus rongga-rongga tepungnya nih. Perbedaan sprint dengan super, dia ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini 4 juga bang. 4 juga ya. Ya sama. Tapi ini lebih panjang. Iya betul. Nah, yang lebih jelasnya lagi di bagian tepung sebelah kanan engine. Oh, Kalau sprint itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara super ada 5. Iya. Itu udah nggak bisa diganggu gugat tuh. Udah apa namanya? Udah seperti itu. Dasarnya. Kan gua rencana emang pengen ngangkat nih. Ini nih pengangkat. Oh ini. gitu. Iya. Boleh. Kira-kira bolehlah kasih tahu lah maharnya berapa nih. Iya. Ya kalau mahar sih, emang ini motor gue jual bro. Oh jual. Ini motor gue jual. Ya kalau mahar gue lepas di 16 nego lah. 16 nego. Ya nego-nego kopi. Garing. Buat brother aing. 10 juta sama cilok lo lepas gak bang? Tombok kita. Ya kami kan. Beleleng kok. Terserah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Tombok lahan tuh. Soalnya gini bang ya, pengalaman gue nih bang, kan selama ini kan gue pakai PS nih. Ya. PS gue itu sebenarnya agak emang campuran nih bang. Makanya gue mau nyari yang ori-orian nih bang. Oke. Ini masih ori bang. Wah kalau lu lagi cari yang ori, ini kayaknya cocok banget nih buat lu ya. Kenapa bisa gue bilang ini ori? Kita lihat dari speedometer. Speedometer Vespa itu originalnya merek Veglia Borletti. Iya, Ini betul, bawaan betul, pabrik Bang. ya, Iya, dari iya, Itali. iya. Lalu dia masih pakai hand gripnya ori Ori, bawaannya. Kode cung Piaggio. Iya benar lo bocor. Terus di batoknya masih ada logo Piaggio segi 6. Betul. List Nika lampu depannya masih CM. Reflektor lampu depan CM. Oh iya sih yang benar bang. Ya kan? Terus gue masih pakai klaksonnya original IG Milano Itali. Nah ini hidung spakbornya juga masih original ya. Sebawannya bang ya. Ya dia kotak nih udah kayak PX. Emang tahun 76 seperti itu. Gitu kan? Untuk mesinnya bang, Mesinnya ini original. masih original. Betul-betul original karena bekas rawatan opa-opa ya. Jadi benar-benar apik lah rawatnya gitu kan. Iya. Udah motornya tua, yang rawat orang tua, udah Cakep, klop banget bang. klop. Ini kalau untuk bicara spek mesin, dia masih 0M, Masih 0M. 0M. Kompresi padat sekali, ya kan? Ini mesin belum pernah belah. Iya. Jadi pada saat lu selah nih motor, terasa deh Kompresinya padatnya, ya. kompresi betul. Ya terus gue mau nanya nih bang, Ya. ini kan namanya sprint nih bang. Ya. Ekspektasi gue tuh dari dulu sprint itu sesuai sama julukan lari gitu bang. Oke, Untuk lari ini ngacir gak bang? oh betul, Ngacir? sesuai lah. Sesuai ya? Pokoknya memang Piaggio itu kalau gue bilang ya benar-benar dia sangat the best lah gitu kan. Sebelum dia menciptakan motor, dia kan sempat menciptakan kayak pesawat kayak gitu-gitu. Memang Vespa seperti ini didesain ya memang untuk ngacir sih. Karena dari ring aja udah ketahuan kan. Iya. Dia sengaja ngeluarin ring 10. Iya betul. Langkahnya artinya lebih Luas ya. lebih panjang Lebih dibanding panjang. super gitu. Soalnya gimana bang ya, gue agak di luar ekspektasi bang sama Vespa gue bang. Oh gitu. Vespa PS. Kan namanya Vespa PS ya. Iya. Gue nyari sticknya nggak ada bang. Kira-kira untuk tingkat kenyamanannya, nyamanan mana bang? Kira-kira ini sama super? Kalau nyaman, jauh lebih nyaman sprint ya. Sprint Ya, karena dia sudah menggunakan ring 10 yang dimana pada saat kita lagi berhadapan dengan jalan yang kurang bagus atau lubang-lubang,
mungkin bantingannya dia lebih nggak kerasa dibanding yang ring 8 ya. Iya. Oke, terus Bang Edo, gua mau nanya deh Bang, kira-kira Ya. lu ada saran nggak untuk pemirsa gun scooter nih? Ya. Kira-kira hal yang sangat harus diperhatikan sebelum membeli spring ini, apa saja yang sangat krusial Bang? Oke, jadi bagian-bagian mana lah ya Iya. yang harus diperhatikan pada saat kita mau membeli Vespa Sprint? Iya, untuk yang awam dan baru-baru banget belajar Oke. lah. Kalau dari gua pribadi sih, pertama kali gua memilih atau meminang motor, yang pertama kali gua lihat itu adalah jejak kakinya. Jejak kaki antara roda depan dengan roda belakang. Oh. Dia simetris gak? Gitu kan? Iya, betul. Satu, kalau udah simetris, itu udah suatu nilai plus lah Iya. buat gua gitu kan. Terus kedua, gua cek surat-surat. Ya. Surat-surat STNK, BPKB harus sudah ada tuh. Dua itu adalah Hal yang menurut utama gua, lah ya. ya itu penting banget sih. Menurut Bang juga ya. Betul. Kita harus sesuaikan di STNK BPKB, nomor rangka, nomor mesin harus sesuai. Iya. Tuh, itu yang kedua. Lalu setelah itu yang gue perhatikan, yang ketiga itu deck. Oh, injekan ini. Ya betul. Decknya itu dia udah gantian kah atau masih original bawaannya kah? Kalau bisa sih carinya yang original dan masih benar-benar terawat. Iya, iya. Nah, maka dari itu mungkin lu pernah ada pengalaman sedikit pada saat motor di standar lu dudukin gitu kan, terus tiba-tiba yang punyanya ngelarang, mas jangan dudukin. Ya itu faktor penyebabnya, deck cepet bolong, deck cepet pengok gitu kan, ya itu. Iya, iya. Jadi paling pantang banget lah motor Vespa di standarin begini ada yang ngedudukin. Oke, poin ketiga itu ya. Poin keempat, aksesoris perintilan. Oke, tadi Speedometer, ya speedometer, reflektor lampu depan, batoknya original gak, ada kodenya Oh, gitu ada kodenya kan. di sini, Bang. Ada kodenya di bawah gitu kan. Lalu klaksonnya original atau enggak, body set, spakbornya ori kah gitu kan. Lalu lari ke stop lamp belakang. Ini stop lamp belakang kalau originalnya siam sama kayak depan juga ya. Poin keempat, perintilan. Terus poin kelimanya langsung gue coba nih motor gitu kan, gue selah, oke, lalu gue bawa jalan, lari-lari 20 lah gitu kan, 20 atau 25 lu lepas tangan. Kalau motor ini masih steady, itu udah nilai plus banget buat gue. Artinya tuh motor nggak pernah kecelakaan, nggak pernah jatuh, nggak pernah fatal lah, dia masih benar-benar steady gitu. Oh, 5 Itu poin aja tuh Bang sih, ya. 5 poin. Nah, dari kan gua. untuk motor ini nih, poin 1, 2, 3, 4 Ya. gue udah mengetahui lah dari lu lah Oke. di luar video ini. Ya. Nah, sekarang gue mau tahu poin kelima nih. Itu gue mau test ride. Oh, Iya, siap. gue mau siap. test ride nih. Silakan bro. Silakan ya, gue mau dengar suaranya dulu Boleh, ya. boleh. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone, it's so cold. Nah, itu dia ya, sahabat Gun Scooter.
mengenai pembahasan kali ini dari Vespa Sprint 1976. Dimana tadi gue sempat sedikit banyaknya memberi tips-tips ya, bagaimana cara memilih Vespa atau pada saat kita mau membeli, bagian-bagian mana yang harus diperhatikan, seperti perintilan, lalu keoriginalan dari body setnya segala macam. Oke teman-teman, selalu dukung channel ini ya, agar kedepannya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa menginspirasi. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Salam Gun Scooter, satu Vespa, 1000 cerita.